Iya, baik. Yang pertama, mungkin seperti yang telah kita ketahui bersama, telah terjadi suatu fenomena menjelang diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait tentang gugatan PHPU yang sementara bergulir di Mahkamah Konstitusi. Itu ada beberapa pihak yang kemudian mengajukan amicus curiae dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya pada diskusi kita pada malam hari ini adalah sebenarnya apa itu amicus curiae itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah amicus curiae itu dia berfungsi atau dia apakah amicus curiae dapat berakibat mempengaruhi putusan yang akan diumumkan besok hari Senin ini tanggal 22. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apakah semua orang bisa mengajukan amicus curiae ataukah amicus curiae ini hanya dikhususkan saja untuk beberapa golongan saja, Bang? Nah, mungkin ini pertanyaan yang selama ini menganjal di pemikiran saya terkait tentang fenomena yang kita lihat di beberapa hari menjelang putusan diumumkan. Bahkan mantan Presiden Republik Indonesia kan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan lantang mengajukan amicus curiae untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam proses mencetuskan putusan tersebut. Nah, mungkin inilah kemudian yang menguatkan pertanyaan saya. Saya ingin bertanya kepada Bang pada diskusi kita malam hari ini. Kira-kira tadi pertanyaan saya yang di awal. Mungkin itu Bang, mungkin bisa dijelaskan sehingga tidak menjadi hal yang mengganjal dalam pemikiran saya. Itu Bang. Iya, baik. Terima kasih, Bung Laude Aindo. Ini memang supaya orang memang tidak begitu menstigma apa itu amicus curiae, ya kan begitu. Nah, karena Iya kalau Bang. kita lihat perjalanan pemilu Pilpres 2024 sampai bergulir di Mahkamah Konstitusi hingga esok hari, konon 22 April besok ini akan diumumkan, ya kan sidang agenda pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 gitu. Karena ini kadang-kadang kan banyak yang bernarasi dengan penuh kebencian, ya kan begitu. Jadi tidak lagi melihat Iya Bang. satu amicus curiae ini sebagai satu terminologi hukum yang sebetulnya ini adalah bagian daripada bagaimana kita membangun uh, pendidikan hukum, yang kedua juga membangun paradigma kita berhukum ke depannya seperti apa gitu. Nah, ini hanya karena perbedaan posisi sehingga menstigmatisasi yang namanya terminologi-terminologi hukum ini tanpa tanpa ampun kira-kira begitu. Nah, jadi saya mau katakan bahwa sebetulnya penggunaan amicus curiae ini sudah berlangsung di abad ke-9, ya kan? Di awal abad ke-9 di masa Romawi kuno yang yang secara bahasanya saja amicus curiae ini merupakan satu bahasa Latin yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris namanya friends of court atau sahabat pengadilan gitu. Jadi kita harus paham itu berdasarkan sejarahnya seperti itu gitu bahwa ini sudah dalam rentetan-rentetan sejarah ini amicus curiae ini bukan barang baru gitu. Dan kalau kita lihat memang walaupun memang penyebaran spreadnya itu atau penyebaran uh, penggunaan amicus curiae ini memang banyak tersebar di negara-negara Anglo-Saxon gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri sebetulnya ini bukan barang baru lagi. Sudah banyak beberapa peristiwa-peristiwa hukum, sengketa-sengketa ataupun case-case yang memang pernah dilakukan, pernah ada dilakukan uh, permohonan pengajuan-pengajuan amicus curiae semacam ini gitu. Walaupun mungkin di dalam rumpun peradilan bukan peradilan Mahkamah Konstitusi seperti hari ini gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kasus yang menggemparkan Indonesia yaitu kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang perwira Polri, ya kan? Sambo misalnya kan. Di kasus Sambo itu ya khususnya Iya. yang berkaitan dengan Brada E, ya kan ajudannya itu, dia itu kan didakwa pembunuhan berencana, tapi putusannya yaitu 1,6 bulan, 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat tentu hakim kan memutuskan berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan gitu. Nah, kalau kita lihat apa pertimbangan hakim itu? Ternyata kalau kita baca secara utuh, di situ dalam pertimbangan hakim itu
ada yang namanya ada permohonan pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan. Beberapa praktisi hukum, akademisi hukum mengajukan amicus curiae waktu itu. Ya, dan itu dipakai sebagai dasar pertimbangan. Sehingga kita melihat ya putusannya ya seperti hari ini, walaupun tidak secara utuh banyak sekali pertimbangan-pertimbangan hukumnya misalnya. Jadi ini sebetulnya bukan barang baru gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kalau ditanyakan siapa kira-kira yang dapat menjadi pihak-pihak yang qualified mengajukan diri sebagai amicus curiae gitu kan, atau sahabat pengadilan, ya saya mau katakan bahwa sebetulnya siapa saja gitu kan, siapa saja baik perorangan ataupun lembaga tertentu gitu kan bisa mengajukan diri, bisa mengajukan lembaganya untuk menyampaikan amicus curiae gitu kepada pengadilan dimanapun. Nah, kalau contohnya seperti hari ini sidang Mahkamah Konstitusi, ya saya pikir bisa diterima, bisa dilakukan. Nah, dan memang bukan kita pikirkan lagi, tapi memang kita melihat bahwa ada sekitar puluhan hari ini ya, puluhan lebih pengajuan amicus curiae yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, jadi kalau kita melihat ya sebetulnya tidak perlu ada yang dipersoalkan gitu. Dan ini menjadi hal yang saya pikir hal yang lazim. Nah, memang pula harus kita akui bahwa misalnya kalau khususnya bicara tentang Mahkamah Konstitusi, istilah-istilah amicus curiae ini secara eksplisit verbis itu belum ditemukan terminologi amicus curiae ataupun sahabat pengadilan atau friends of court ini belum dikenal gitu secara eksplisit, belum bisa kita temukan gitu. Nah, tapi inilah yang nantinya akan menjadi satu titik perdebatan tentang seperti ditanyakan oleh Bung Aindo tadi, bahwa apa kiranya yang menjadi satu apakah amicus curiae ataupun sahabat pengadilan ini itu memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga hakim Mahkamah Konstitusi ya kan dapat wajib untuk mengikuti apa yang menjadi amicus curiae gitu kan. Nah, ini kira-kira yang menjadi satu persoalan. Nah, gitu. Tetapi kalau kita balik pertanyaannya, apakah hakim Mahkamah Konstitusi jika menerima pengajuan amicus curiae adalah satu hal yang terlarang oleh konstitusi? Nah, ini juga yang terlarang oleh hukum di Indonesia misalnya, di bangsa ini. Ini juga jadi persoalan. Kalau dia diajukan saja itu belum diatur dalam peraturan undang-undangan yang ada secara eksplisit verbis, apakah lantas secara mutatis mutandis menjadikan pengajuannya itu menjadi sesuatu barang yang haram? Nah, inilah yang harus kita diskusikan sebetulnya yang menarik. Nah, saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai the guardian of the Constitution, sebagai pengawal konstitusi. Nah, kalau bicara konstitusi, maka kita tidak boleh mengkerdilkan konstitusi itu sendiri, Mahkamah Konstitusi itu dengan hanya melihat hal-hal yang sifatnya legalistik semata atau positivistik gitu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa MK itu harus hanya melihat satu alat bukti hanya berdasarkan pada undang-undang yang tertulis dan seterusnya, maka itu sama saja seperti kita mengkerdilkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena kalau dia sebagai pengawal konstitusi, maka dia harus mengawal segala sesuatu hal yang berkaitan apakah ini tertulis ataupun tidak tertulis. Makanya kalau kita berbicara undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1, itu diterangkan bahwa hakim itu atau hakim Mahkamah Konstitusi itu wajib menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kira-kira begitu. Dan kalau saya berpendapat bahwa amicus curiae ini merupakan salah satu fenomena hukum yang timbul di masyarakat gitu. Dan sehingga ya bukan tidak mungkin hakim menjadikan ketentuan-ketentuan tadi, ketentuan-ketentuan itu sebagai dasar untuk kemudian ya bisa menjadikan amicus curiae ini bisa berimplikasi bahwa pada putusan besok hari ini dapat kita prediksi bahwa juga dapat dipengaruhi dengan amicus curiae. Jadi amicus curiae yang diajukan oleh
beberapa kelompok itu pada saat di Mahkamah Konstitusi yang kita saksikan beberapa hari ini itu bisa dipertimbangkan, ya kan? Karena pertanyaannya, kalau misalnya MK itu kalau ketika amicus curiae itu tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, maka apakah dia menjadi terlarang ketika kemudian dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim? Saya pikir tidak, gitu kan? Karena hakim wajib menggali, menemukan, mencari apa yang ditemukan dalam hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Maka hakim memiliki satu otoritas yang kita sebut misalnya dia memiliki hak untuk melakukan fact finding atau penemuan hukum. Nah, saya pikir dengan MK sebagai Mahkamah Konstitusi, ya dia harus memiliki memiliki paradigma yang luas gitu. Jadi itu kiranya sebagai pengantar, Bung Aindo. Iya. Menarik memang, Abang. Tadi yang dikatakan terkait tentang bahwa memang secara eksplisit verbis amicus curiae ini tidak diatur dalam baik undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri ataupun undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi gini, Bang. Menarik, betul. Saya pernah masih mengingat salah satu statement daripada Prof. Dedi Indrayana ketika sidang hal yang sama, sengketa pemilu tahun 2019, itu beliau mengatakan gini, Bang. Daripada hukum itu adalah keadilan. Nah, tergantung kita bagaimana kita menjadikan keadilan itu. Apa kita kalau misalkan keadilan itu harus bertumpu pada prosedural, maka kita hanya akan menemukan keadilan yang sifatnya prosedural justice. Keadilan yang sifatnya prosedural justice. Tapi kalau kita mau meluas dan melebar, maka kita hukum itu harus dia substansial justice. Nah, apakah amicus curiae ini dia bagian daripada perwujudan gitu? Baik, oke. Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Jadi begini, kenapa sih amicus curiae itu bermunculan? Ini kalau kita lihat bahwa trennya ini tidak terlepas pada satu peristiwa-peristiwa hukum yang di sana itu terdapat sebuah anomali gitu. Jadi kemunculan amicus curiae ini difaktorisasi oleh satu keadaan-keadaan tertentu, suatu kondisi di mana kondisi dan keadaan itu tidak baik-baik saja gitu. Atau simpelnya ketika ada satu sengketa atau satu perkara hukum, case yang itu berkaitan dengan kasusnya misalnya menjadi satu hal yang kontroversial, kita melihat bahwa ya dia menjadi faktor tertentu yang menyebabkan amicus curiae ini muncul ke permukaan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya gitu kepada hakim-hakim tertentu, misalnya contohnya seperti yang yang terjadi di Mahkamah Konstitusi hari ini gitu kan. Nah, seperti pilpres hari ini, kalau kita lihat bahwa memang keadaan pilpres hari ini memang banyak sekali anomali-anomali. Nah, anomali-anomali ini mungkin yang membuat para pakar, para akademisi, para pemerhati gitu kan, mungkin menjadi kita lihat ya memberikan memiliki satu kepentingan gitu kan, kepentingan ya bahwa ya mereka harus bicara gitu kan lewat amicus curiae ini tentunya gitu. Nah, tadi yang saya mau katakan bahwa saya setuju misalnya bahwa ketika apa sih sebetulnya goals oriented daripada sebuah proses penegakan hukum itu? Cuma satu, kita yang sebetulnya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Goals oriented daripada satu proses penegakan hukum yaitu adalah keadilan. So, kira-kira begitu, keadilan. Nah, ketika misalnya kita bicara tentang persoalan ada legal certainty kan, ada kepastian hukum, ada legal justice misalnya, ada keadilan hukum misalnya kan, ada kemanfaatan hukum misalnya. Nah, di antara ketiga ini apa sih betul yang paling krusial untuk diperjuangkan, untuk ditegakkan? Ya tentu adalah sebuah keadilan. Nah pertanyaannya, keadilan yang dimaksud keadilan seperti apa misalnya? Apakah keadilan yang prosedural atau kita menginginkan satu keadilan yang bersifat substansial? Ya kan? Ya tentu adalah keadilan yang bersifat substansial. Kan begitu.
bukan soal kertas-kertas semata, tapi adalah apakah kertas itu adalah uh, manifesto dari sebuah kebenaran. Nah, itulah yang harus sebetulnya dibongkar, diungkap, kira-kira begitu. Nah, makanya kalau kita baca secara filosofis sebuah putusan pengadilan, baik di pengadilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung hingga peradilan-peradilan di bawahnya, sebuah pengadilan di Republik ini misalnya, kalau kita lihat ya, kata pertama yang ada dalam sebuah surat putusan, apakah itu putusan pemidanaan ataukah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Tuhan itu menginginkan sebuah keadilan yang bersifat prosedural? Iya kan? Bukan, tidak. Tapi sebetulnya Iya. keadilan yang diwujudkan adalah kenapa dia harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena asumsinya mungkin ya Tuhan itu menginginkan orang yang salah ya salah, yang benar ya benar, kan begitu. Nah, inilah menjadi satu persoalan gitu. Nah, gitu. Jadi ini semua dikembalikan kepada lagi-lagi karena keadaan undang-undang kita, peraturan perundang kita yang belum mengatur secara terperinci, secara tertulis, secara eksplisit tentang terminologi amicus curiae ini. Jadi saya berpendapat bahwa ini sehingga kekuatan hukum pengajuan amicus curiae ini untuk dapat diterima itu memang kembali kepada otoritas pengadilan, otoritas Mahkamah Konstitusi untuk bisa melihat persoalan ini. Apakah memang pertimbangan itu apakah memang pengajuan amicus curiae ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ataupun tidak, itu dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka yang punya kewenangan, yang punya otoritas untuk itu. Tetapi sebagai bagian daripada pertimbangan ya saya berpendapat ya sepanjang memang amicus curiae yang diajukan belakangan ini di Mahkamah Konstitusi itu relevan, ya kan, memenuhi persyaratan dan akuntabel misalnya, ya amicus curiae itu saya pikir majelis hakim bisa menerima dan bisa menjadikannya sebagai bagian daripada dasar penjatuhan, dasar pertimbangan gitu. Iya, Bang. Kira-kira begitu.